STC 1000 tipe yang 110 sampai 220 volt. Kali ini mari kita bahas tentang cara penggunaan kode yang tertera pada menu instruksi F1, F2, F3, F4. Ini petunjuknya seperti ini, nanti kita bahas satu-satu. Langsung aja kita mulai dari perangkaian kabelnya. Ini untuk kabelnya. Nanti untuk saya gunakan spidol merah untuk kabel merah contoh ya. Nanti nomor 2 di jumper ke nomor 5. Nomor 5 juga di jumper lagi ke nomor 7. Nah, ini kabel input 220 volt. Yang ini juga nomor 1 input juga. Nanti di bawahnya ada output 2 kabel. Satu buat heating, satu buat cooling. Nah, ini nomor 6, ini output untuk heating atau lampu, dan nomor 8 adalah output untuk cooling. Jadi skemanya di sini misalnya saya buatkan lampu. Nanti output kabel heating satu ke sini, satu lagi pakai yang dari hitam gini. Nah, di sini saya buatkan misalnya coolingnya pakai kipas. Maaf ya, gambar ala kadarnya. Nah, satu yang output dari nomor 8 yang merah ke kipas, yang hitamnya ambil dari nomor 1 juga sini. Kalau kipasnya pakai DC harus pakai adaptor, kalau tidak pakai adaptor harus pakai kipas yang AC. Oke, seperti ini. Ini kipas DC plus adaptor. Oke ya, gambarnya seperti ini kurang lebih. Nah, ini contoh kabelnya. Ini output yang hitam 2 untuk heating dan cooling. Nah, ini yang sudah dirangkai. Nah, ini kabel merah dan hitam dari cooling untuk kipas. Ini yang pendek dari heating nih untuk pemanas. Nah, ini kabel powernya. Ini saya juga sediakan fitting ini untuk lampu sama ini untuk colokan kipasnya. Jadi saya sambungkan dulu. Ini yang heatingnya. Ini untuk colokan coolingnya atau kipas. Jadi seperti ini powernya, ini untuk kipas. Kalau kipasnya seperti ini, kipas AC, langsung saja colokan ke sini. Kalau DC pakai adaptor, saya pakai yang DC saja. Nah, ini adaptornya, saya colokin ke sini. Jadi ini oke, langsung saja kita bahas mulai dari F1 sampai F4. Ini saya nyalakan dulu. Di sini sebagai contoh F1-nya saya setting di 36,0. Untuk F2-nya 0,5 dan F3-nya saya setting
sebagai contoh ya. Jadi fungsinya seperti ini. F1 di setting 36,0 itu untuk lampu atau kipas mati. Nah, kapan lampu itu hidup? Nah, lampu hidup itu di 35,5. Ini 35,5 didapatkan dari F1 yang 36,5 dikurangin F2, jadi 35,5. Sedangkan untuk kapan kipas hidup itu didapatkan dengan F1 atau 36,0 ditambah F2 0,5 jadinya 36,5. Jadi kalau suhunya 36,5 ke atas, kipas akan menyala, dan sedangkan lampunya jika suhunya 35,5 di ke bawah, lampunya akan hidup. Seperti ini ya. Lanjut ya. Nah, ini suhunya kan di bawah 35,5, jadi si lampu menyala. Oke, kita tunggu sampai suhunya 36. Jadi saat 36 ini mulai saya hitung. Kita tunggu saja ya. Oke. Nah, ini mulai saya hitung. Jadi tadi F3 nya kan kita set 1, jedanya 1 menit. Nah, di sini indikator coolingnya sudah berkedip. Ini menandakan waktu yang F3 1 menit sedang menghitung mundur. Jadi karena suhunya di atas 35,5, jadi dia akan mendinginkan, mengaktifkan kipas, tapi menunggu 1 menit. Oke, ini kipasnya. Jadi nanti kalau kipasnya sudah menyala, lampu yang berkedip ini dia akan menyala terus, tandanya kipas cooling menyala. Ini saya taruh dulu. Tiga, 2, 1, kipasnya menyala ya. Jadi F3 itu fungsinya untuk delay menyalakan si kipas. Nah, bagaimana kalau F3 nya kita buat 2? Kalau kita buatkan 2, cara kerjanya sama, hanya saja waktu tunggunya itu menjadi 2 menit dan seterusnya maksimal 10 menit. Kalau kita pakai yang F3 nya kita buat 0. Nah, ini 0 ya F3 nya, saya oke. Kita turunin dulu suhunya. Nah, cooling ini fungsinya untuk mendinginkan suhu berlebihan. Ini kan berlebihan 36,5 di atas. Nah, di 36 kipasnya mati seperti lama. 36 kipas mati. Nah, suhu di bawah 35 lampunya menyala lagi. Nah, karena F3 nya kita pakai 0, ketika suhunya di atas 36,5 ini nggak ada jedanya, dia langsung menyala karena F3 nya itu kosong. Nah, ini masih di bawah, masih 36,2, terus 36,5. nggak mau naik. Nah, 36,5 kipasnya langsung menyala, jadi nggak ada jeda. Oke ya. Jadi fungsi F1, F2, F3 sudah. Sekarang tinggal bagian F4. F4 itu kalau di tabelnya kalibrasi. Oke, untuk F4 kalibrasi kita cek dulu. Nah, ini F4 bawaannya kan masih kosong. Di sini saya contohkan menggunakan termometer. Ini saya gunakan 2 untuk simulasi. Jadi untuk kalibrasi yaitu fungsinya menyamakan suhu di termostat dengan termometer. Jadi misalkan kita lebih percaya untuk mengukur suhu menggunakan termometer kayu. Jadi nanti untuk yang mengatur mati hidupnya lampu si termostat, tapi suhunya harus
disamakan dengan termometer kayu. Sebagai contoh di sini termostatnya terbaca suhu saat ini 34, sedangkan oleh termometer kayu untuk simulasinya saya buat 36. Berarti ini kurang 2 derajat. Nah, untuk kalibrasinya F4 kita buat plus 2. Jadi suhunya ini kita naikkan biar sama. Jadi fungsinya selain itu, saat angka di sini terlihat 36, berarti suhu itu sesuai dengan termometer yang di kayu. Oke, langsung saja ya. Kita masuk ke menu F4-nya. Kita tambahkan 2 kita oke. Ya. Seperti ini. Jadi tampilannya nanti di termostat dan termometer kayu itu akan sama persis, kurang lebih ya. Jadi misalkan di termostatnya kita setel 38, ini juga otomatis mengikuti 38 karena ini sama ini sudah dikalibrasi. Nah, ini untuk kasus kalau termometernya suhunya lebih tinggi daripada si termostatnya. Sedangkan yang ini untuk contoh lain kalau suhunya itu di bawah. Oke ya. Ini saya turunkan dulu F4-nya, saya kembalikan. Jadi F4-nya 0. Oke. Nah, anggap saja suhu terbaca yang oleh termostat itu 34 sama, sedangkan di termometer 32. Nah, kita lebih yakin menggunakan termometer kayu karena ini kelebihan 2, jadi ini kita kurangin 2. Oke, sama saja kayak tadi, masuk ke menu F4. Nah, di sini kita buatnya min 2. Oke. Di tampilannya nanti kurang lebih termostat dan termometer sama. Jadi di sini kebaca 32, di sini juga sama 32. Jadi sebagai contoh lain, misalkan kita menggunakan termostat untuk mesin penetas telur. Nah, kalau termostatnya tidak ada kalibrasi, bagaimana cara untuk mengkalibrasi secara manual? Oke ya. Misalnya termostatnya kita setel di 38. Nah, udah masuk termometer hanya masuk sampai 36, berarti ada selisih 2 derajat. Sedangkan kita suhunya lebih percaya termometer kayu. Nah, tinggal di termostat yang tidak ada kalibrasi, suhunya kita setel ke 40. Jadi kita naikkan suhu di sini 2 derajat untuk mengejar yang di termometer. Jadi kalau kita setel 40 derajat di sini, maka di termometer kayunya akan mencapai 38. Itu untuk kalibrasi secara manual atau termostatnya tidak ada fitur kalibrasi. Oke ya. Kalau untuk yang STC 1000 F4 ada fitur kalibrasi sehingga tampilan di termostat dan termometer kayu bisa kita samakan. Oke ya. Dan untuk mereset STC 1000 itu caranya dengan menekan kedua tombol panah atas dan panah bawah secara bersamaan seperti ini. Jadi dipencetnya sambil ditahan sampai semua indikator lampu menyala. Nah, seperti ini ya. Ini kalau udah menyala semua indikatornya, lepas saja. Jadi nanti settingan bawaannya kembali seperti bawaan pabrik. Mulai dari suhu F1, ini F2, F3-nya dan F4. Oke. Oh ya, sebagai tambahan, ini saya ada STC 1001 lagi. Ini modelnya sama persis, langsung PLN. Tapi untuk bagian di dalamnya ada sedikit berbeda. Cuman untuk fungsi sama. Saya nyalakan aja nih ya buat perbandingannya. Jadi kalau yang ini seperti yang sudah dibahas, ini F3-nya bisa disetting 0, sedangkan ini F3-nya mentok di 1.
Kemudian kalau ini bisa disetting cara cepat. Misalnya kita mau set F1, cukup tekan tombol atas, tahan S, nanti ada lampu set nyala yang ini. Lalu kita bisa atur suhunya. Lalu kita biarkan atau pencet OK. Saya biarkan saja. Nah, dia langsung otomatis nge-save. Lalu F2 nya pencet bawah, S tahan, tombol set menyala, kita rubah. Nah, habis itu lepas, dia otomatis nge-save. Ya, biasanya cara cepatnya. Sedangkan ini untuk cara cepatnya tidak bisa. Ini saya pencet atas, tahan S, dia nggak bisa dirubah ya. Nih. Jadi hanya buat ngecek suhu F1 nya settingannya berapa. Sedangkan ini juga sama, hanya untuk ngecek F2, tidak bisa dirubah lewat sini. Nah, dia malah kembali. Jadi harus lewat menu, masuk ke S, F1, nah pencet S tahan, kita set misalnya 35. Nah, kalau mulai ini habis kita set, harus kita save pakai ini tombol power. Nah, dia save. Karena kalau kita tidak pencet save, yang kita setting akan hilang. Sebagai contoh, nah ini saya set di 37. Oke ya, ini enggak saya save ya. Nah, saya biarkan. Nah, dia kembali ke tampilan semula. Kalau kita cek, dia nggak nge-save. Nah, 35. Nah, atau kita cek di dalam, di F1 di lewat menu. F1. Nah, jadi harus kita save dulu. Kita set 37. Kita save. Oke. Nah, kita sekarang cek 37,0. Sama untuk yang ini bagian F3. Ini waktu delaynya yang udah saya tes, yang alat ini satu ini dia nggak 60 detik. Ternyata setelah saya tes hanya sekitar 23. Sedangkan saya tes pakai 2 menit, dia hanya 1 menit 40. Kalau 3 menit 20 detik. Jadi angka delaynya ini nggak sesuai sama waktu asli yang 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, alat ini yang beredaran di pasaran. Jadi kalau Anda beli ya tanyakan penjual dulu F3 nya bisa 0 atau tidak. Oke ya, sekian dan terima kasih.